Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam alamin. warahmatullahi Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wala takunu awwala kafirin bih wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Wa qala Allah azza wa jalla aidan ittabi'u ma la yas'alukum ajraw wa hum muhtadun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatit tawilah inna ahaqqa ma ahadtum alaihi ajran kitabullah. Wa qala Imam Syafi'i rahimahullah fi diwanihi akhi lan tanalal ilma illa bisittati saunabbika an tafsiliha bibayan zakaun wa khirsun wajtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadzin wa tuluz zaman. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa, seluruh peserta di program Visiting Practitioner pada P3M, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor. Ini adalah program untuk kita sharing bersama terkait dengan berbagai isu, khususnya dalam bidang Dirosah Al-Islamiyah atau Islamic Studies. Ya, hari ini sangat spesial karena kita kehadiran seorang pembicara, seorang pemateri yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Ilham Waliyuddin. Kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum, Ustaz Ilham Waliyuddin. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Terima kasih untuk kehadirannya dan juga waktunya serta ilmunya, nanti insya Allah sangat luar biasa sekali. Ibu dan Bapak sekalian, hari ini kita akan diskusi satu topik yang sangat menarik kalau menurut saya ya, karena berkaitan dengan bagaimana sebenarnya pendidikan agama Islam yang tentunya awalnya itu adalah niatnya itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana mendidik generasi muda ya agar mereka itu mampu untuk memahami, kemudian juga mempelajari ya dan juga mengamalkan serta mendakwahkan Islam ya, sehingga kemudian yang menarik adalah ketika berkembang ya, mungkin bisa jadi karena perubahan zaman, kemudian juga kebutuhan di masyarakat yang semakin banyak, sehingga kemudian banyak sekali saat ini ya, terutama pondok pesantren modern ya, dan termasuk juga sekolah ya, tadi lembaga pendidikan Islam yang menetapkan biaya yang dalam tanda petik itu mungkin cukup mahal ya, bisa dibandingkan dengan lembaga yang sejenisnya. Ini menarik gitu ya. Kenapa? Karena ya satu sisi memang lembaga pendidikan Islam itu kan mengajarkan tadi syariat Islam atau agama Islam gitu kan ya. Artinya mengajarkan, dan tadi kalau kita merujuk kepada surat misalnya di surat Al-Baqarah ayat ke-41 jelas sekali, wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum wala takunu awwala kafirin bih wala tashtaru bi ayati samanan qalila gitu ya. Jadi jangan menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang sangat rendah gitu ya. Di sisi lain juga ittabi'u dalam surat Yasin ayat ke-21, ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk ya. Ini kesan ataupun teori awal terkait dengan bagaimana keikhlasan dan juga ideologis mestinya menjadi dasar
besar dalam pembiayaan di lembaga pendidikan Islam. Tetapi kemudian di sisi lain, ya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga bersabda, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak untuk kalian ambil upahnya adalah membaca kitabullah, ya, membaca mengajarkan kitabullah. Nah, di sini kemudian para ulama juga menyebutkan bahwa bukan lebih jauh dari itu, bukan hanya baca Al-Quran, tapi mengajarkan dari diniyah, pembelajaran diniyah, pembelajaran agama itu juga diperbolehkan. Dan kita diingatkan dengan perkataan dari Imam Syafi'i rahimahullah, di mana beliau pernah mengatakan, ya, beliau mengatakan bahwasanya akhi, wahai saudaraku, dan tanalul ilma, ya, kalian itu tidak akan sampai mendapatkan ilmu, ya, illa bisittati, ya, kecuali au bisittatin, ya, dengan 6 perkara. Saunabbika an tafsiliha bibayan. Jadi ada 6 perkara yang menyampaikan seseorang itu kepada ilmu. Zakaun, ya, kecerdasan, kemudian khirsun, kemauan keras, kemudian ijtihad, ya, semangat, ya, kemudian juga bulghah, artinya bekal yang cukup, yaitu harta, sohbatu ustadz, bimbingan dari ustadz, dan juga tulus zaman. Nah, dari perkataan beliau ini kita akan mendapatkan, ya, ternyata juga biaya itu, ya, harta itu menjadi bagian dari 6 kunci dalam mendapatkan ilmu. Nah, tentu saja ini akan menarik ketika bagaimana sebenarnya lembaga pendidikan agama Islam kemudian menerapkan biaya, ya, menerapkan ataupun juga mengambil pembiayaan dari santrinya, dari peserta didiknya, ya, seperti apa sih sebenarnya batasannya, seperti apa sih sebenarnya yang namanya istilahnya itu murah atau mahal itu seperti apa. Nah, kita sudah tidak sabar, kita akan dengarkan pemaparan dari Ustaz Dr. Ilham Waliyuddin. Beliau adalah founder dan juga mudir am di Ma'had Rijalul Quran Bogor. Menghemat waktu, saya persilakan kepada beliau untuk menyampaikan pemaparannya. Silahkan, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa man iktafa atharahu wa ba'd. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya, dan ini merupakan yang pertama dan paling utama untuk kita panjatkan. Kedua, kita juga tidak lupa untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza kepada Dr. Abdurrahman Misno, ME, MH, MPD. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan senantiasa menjaganya di setiap waktu dan di setiap tempat. Kemudian kami juga mengucapkan syukur kepada para peserta webinar. Semoga kita semua diberikan keberkahan oleh Allah dan kesehatan. Insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tema webinar yang bertema Lembaga Pendidikan Islam. Sebentar. Terima kasih untuk yang sudah hadir nih. Ini Pak Nur belum diganti rename namanya nih, biar nggak salah nanti nih. Iya, bisa atau dari saya bisa kayaknya nih, ya. Oh, enggak bisa ya. Nanti namanya di rename, diklik kanan yang warna ininya. Oke, ya, terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Jadi hari ini kita akan diskusi terkait dengan kenapa sih banyak yang berkomentar bahwa lembaga pendidikan Islam itu kok mahal gitu ya. Jadi definisi mahal itu seperti apa? Ya, saya pernah diskusi dengan salah satu dari founder juga, salah satu pesantren besar di Bogor gitu ya. Nah, kita nanti akan cerita dengan Ustaz Ilham. Silakan lanjut Ustaz Ilham. Baik, barakallahu fikum. Insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas webinar yang bertema Lembaga Pendidikan Islam, Ideologis versus Bisnis.
sebelum kita membahas lebih dalam lagi tentang permasalahan ini, maka bisa kita ambil 3 faidah. Yang pertama, lembaga. Apa sih itu lembaga? Lembaga merupakan badan atau organisasi yang dibentuk oleh masyarakat untuk mencapai sebuah tujuan yang mulia. Kemudian pendidikan. Apa itu pendidikan? Pendidikan merupakan transferisasi ilmu dari seorang pendidik kepada peserta didik dengan harapan adanya transformasi dari peserta didik yang tadinya belum baik menjadi baik, yang tadinya baik jadi tambah baik. Adapun Islam ini merupakan agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, agama yang sempurna sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Ali Imran ayat 8 yang berbunyi, wa may yabtaghi ghairal islam madina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat 19, innad dina indallahil islam. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Dan insyaallah fokus pembahasan kita pada lembaga pendidikan Islam, ideologis versus bisnis. Coba teman-teman lihat di slide yang berikutnya. Kita akan membahas, dan ini merupakan pengantar sebelum kita masuk lebih dalam tentang permasalahan ini. Perlu kita ketahui bahwa yang namanya lembaga pendidikan adalah salah satu instrumen utama di dalam membentuk generasi kita ke depan. Merupakan juga sebuah peradaban dan masa depan umat. Namun di tengah kebutuhan zaman dan perkembangan zaman yang begitu pesat dan realitas ekonomi, muncul 2 kutub dalam dunia pendidikan. Kira-kira apa saja? Yang pertama adalah pendidikan sebagai alat perjuangan ideologi, baik itu akhlak, agama, nilai, maupun peradaban. Kemudian yang kedua, pendidikan sebagai ladang bisnis. Ada juga yang mendirikan sebuah lembaga pendidikan dalam rangka untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Seakan-akan pendidikan merupakan sebuah layanan jasa untuk mencari profit, mencari pelanggan sebanyak-banyaknya. Contohnya pesantren salaf. Ini merupakan contoh nyata pesantren salaf. Salaf itu diartikan pesantren zaman dulu, terdahulu. Biasanya di kampung-kampung itu ada yang namanya pesantren salafiyah. Pesantren salaf ini biasanya tidak memungut biaya dan berjuang untuk menghidupi para santri dari infak jamaah. Nah, ini biasanya pesantren yang dibangun di atas ideologi. Kemudian yang kedua, pendidikan atau lembaga pendidikan yang dibangun dengan pondasi bisnis seperti sekolah internasional yang kita tahu ya, dengan biaya puluhan juta saat kita ingin masuk ke dalamnya, dan fasilitasnya pun seperti hotel bintang 5. Lalu yang berikutnya, teman-teman bisa melihat bahwa kita juga akan membahas tentang definisi dan karakteristik lembaga pendidikan yang notabene dibangun di dalamnya ideologis yang sangat tinggi, dan lembaga pendidikan yang dibangun dalam rangka bisnis.
Coba teman-teman lihat. Yang pertama, kita akan membahas tentang lembaga pendidikan ideologis. Lembaga pendidikan yang dibangun dengan ideologis yang tinggi, ini biasanya memiliki tujuan utama yang luar biasa, seperti menanamkan nilai akidah, adab, dan visi jangka panjang untuk memperbaiki umat. Mulia sekali visi misinya. Adapun karakteristiknya perlu kita ketahui juga. Yang pertama tentunya yang ideologis itu visi misinya akhirat dan dakwah, agar Islam tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, mulai dari yang kecil maupun yang besarnya dapat memahami Islam dengan sempurna, dengan komprehensif. Kemudian yang kedua, guru adalah seorang pendidik jiwa. Biasa kita kenal dengan murabbi. Lalu yang ketiga, yaitu biaya pendidikan seringkali rendah atau disubsidi. Lalu yang berikutnya, kurikulum biasanya ditekankan pada akhlak, tahfidz, tafsir, fikih, sejarah Islam, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, lembaga pendidikan yang dibangun di atas ideologis tidak mencari keuntungan duniawi. Nah, ini merupakan definisi dan karakteristik lembaga pendidikan yang dibangun di atas ideologis. Adapun yang berikutnya, maka perlu kita ketahui pula tentang lembaga pendidikan bisnis. Seperti apa sih? Dan karakteristiknya seperti apa? Lembaga pendidikan yang dibangun di atas bisnis, yaitu lembaga yang dikelola dengan pendekatan profit. Pokoknya harus mendapatkan profit. Lalu efisiensi manajemen diatur sedemikian rupa. Harus untung, harus menguntungkan, harus menghasilkan, jangan sampai enggak. Dan target finansial sebagai penggerak utama. Biasanya kalau kita ingin membangun lembaga pendidikan, para founder itu sudah menentukan kira-kira pasar kita ini mau masuk kemana. Apakah pasarnya di bawah rata-rata atau ingin mengambil pasar yang cukup tinggi, seperti orang-orang kaya yang di sana mungkin mereka membayar SPP-nya lebih tinggi dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dilihat. Adapun karakteristiknya, yang pertama tentu dikelola layaknya perusahaan, benar-benar disiplin, dan ini bagus. Kalau seandainya ada guru yang tidak sesuai karakteristik, melanggar, maka tidak ada ampun. Dikeluarkan, lalu cari lagi guru yang baru yang bisa menjalankan visi misi dan nurut tentunya. Lalu yang berikutnya, nah ini biasanya kalau lembaga pendidikan dibangun di atas bisnis itu agak saklek, nah, gitu kan. Yang berikutnya fokus pada value for money. Jadi keistimewaan yang kita miliki tujuannya semuanya adalah for money, ya untuk membangun pundi-pundi keuangan. Harus mendapatkan uang. Kita munculkan semua value, nilai tambah yang ada di sekolah kita untuk mendatangkan uang. Biasanya di dalam lembaga pendidikan, money, ya uang, bisa diistilahkan dengan darah. Sebuah lembaga pendidikan ya, sama berjalan tentu jika ada uang. Sama halnya manusia akan hidup sehat jika ada darahnya. Biasanya dalam istilah lembaga pendidikan itu, lembaga pendidikan harus ada darahnya agar berjalan dengan baik. Dan ini nanti kita bahas. Ada sebagian lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan oleh dua orang, yang satunya ya orientasinya adalah sosial, yang satu lagi orientasinya bisnis. Namun terkadang tidak ketemu di sini. Dan sebagian yang salafiyah ini agak sulit untuk maju jika
didekati dengan mari kita majukan lembaga pendidikan ini dan kita adakan pembayaran. Biasanya yang salafiyah ini nggak mau. Kami orientasinya adalah sosial untuk dakwah, tidak mau bisnis. Padahal bisnis dalam dunia pendidikan bukan seperti bisnis secara umum. Karena yang namanya lembaga pendidikan harus berjalan dengan baik jika memang darahnya juga baik, keuangannya juga di manage sedemikian rupa bagusnya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Yang berikutnya adalah branding, marketing, dan fasilitas menjadi daya tarik utama. Di zaman sekarang banyak sekali tentunya sekolah-sekolah bertebaran di mana-mana. Di setiap daerah akan ada sekolah dan satu sama lain memunculkan value-nya masing-masing. Ada yang seperti ini, ada yang seperti itu, ada yang fokus di dunia teknologi, ada yang fokus di multimedia, ada yang value-nya itu IT, ada yang value-nya Al-Quran, ada yang value-nya ilmu qiraat, ada yang value-nya ilmu hadis, dan lain sebagainya. Dan ini juga penting bagi para founder atau calon founder saat mendirikan sebuah lembaga pendidikan. Kita harus tahu kita ini arahnya mau kemana, kita fokusnya mau kemana. Apakah fokusnya kita ingin ke teknologi, maka kita harus siapkan sedemikian rupa. Dan fasilitas juga sekarang menjadi daya tarik. Orang-orang memilih lembaga pendidikan itu justru di zaman sekarang itu kebalik. Bukan masalah keilmuan. Keilmuan itu nomor 3, nomor 4. Yang pertama itu justru fasilitas. Ya, saya membayar mahal, saya pengen lihat fasilitasnya seperti apa. Apakah bagus, apakah ini dan itu. Ya, untuk saat ini tidak zaman lagi. Lembaga pendidikan yang menjual nanti anak-anak jika disekolahkan di sini akan belajar ini, hasilnya seperti ini. Nah, itu hasil nanti. Ya, tapi sekarang itu lebih ideal. Ya, kalau bayarannya mahal, apa yang saya dapat? Fasilitasnya seperti apa? Makanya sekarang itu berlomba-lomba untuk membangun fasilitas sedemikian rupa. Ada futsalnya, belum selesai di futsal, ada basketnya, ada bulu tangkisnya, dan lain sebagainya. Dengan dalih agar pendidikan berjalan dengan semestinya. Para santri betah dengan banyak olahraga dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya, biayanya tinggi. Biasanya kalau lembaga pendidikan dibangun di atas bisnis itu biayanya tinggi, minta ampun. Nah, tetapi tentunya dilengkapi dengan layanan yang maksimal, seperti hotel bintang 5 ya. Lalu yang berikutnya evaluasi berbasis kepuasan konsumen. Orang tua atau siswa pun merasa puas. Ya, saya bayar SPP-nya mahal, bayar uang pangkalnya mahal, ya, maka pondok pesantren atau lembaga pendidikan harus memberikan sesuai dengan apa yang saya sudah bayar. Coba teman-teman melihat banyak sekali contoh seperti sekolah internasional, ya, atau sekolah internasional boarding school yang biayanya mencapai 80 sampai 200 juta per tahun. Ini ada yang seperti itu. Jika memang orientasinya lembaga tersebut dibangun di atas bisnis. Ada juga bimbingan belajar franchise, ya, fokus pada hasil akademik untuk menaikkan rating, tapi bukan untuk membentuk akhlak siswa-siswinya. Banyak sekali contohnya. Dan kita mulai masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang perbandingan kritis. Di sana kami menyiapkan tabel. Ini merupakan perbandingan kritis. Di sana ada aspek, ada ideologis, ada bisnis. Nah, ini aspeknya apa saja ya yang bisa membedakan antara lembaga pendidikan yang dibangun di atas bisnis dan lembaga pendidikan yang dibangun di atas ideologis. Di antara aspeknya yang pertama adalah tujuan. Kita bisa tahu lembaga pendidikan yang dibangun di atas ideologis
Biasanya tujuannya adalah tentunya menghidupkan nilai-nilai Islam dan perjuangan dakwah. Adapun lembaga pendidikan Islam yang dibangun di atas bisnis, tujuannya adalah meningkatkan profit. Pokoknya harus dapat duit. Pokoknya harus berjalan dengan darah yang maksimal. Adapun kurikulum, ya, kurikulumnya juga berbeda. Kurikulum lembaga pendidikan Islam yang dibangun di atas ideologis biasanya berbasis akidah, berbasis adab, dan lain-lain. Nah, adapun yang lembaga pendidikan dibangun di atas bisnis, ya berbasis tren pasar, ya, sesuai dengan trennya apa. Ya, di zaman sekarang nih lagi viralnya apa, dan lain sebagainya. Begitu juga kurikulumnya berbeda. Kurikulumnya yang ideologis itu sumber dana yang dibangun di atas ideologis itu ya mengandalkan donatur, mengandalkan wakaf maupun infak dari kaum muslimin. Tapi kalau yang bisnis itu mengandalkan SPP yang tinggi. Jika memang SPP-nya tinggi, maka bisa menghidupi para guru dengan baik, dengan maksimal, atau bahkan ada sponsor. Ya lebih modern lah, gitu ya. Kemudian juga ada relasi guru atau siswa. Nah, di lembaga pendidikan Islam yang dibangun di atas ideologis, guru biasa disebut dengan murabbi, yang membentuk adab, akhlak, budi pekerti para siswa dan siswi. Nah, ini lebih dekat lagi. Ya, tidak hanya sekedar guru, ya, tapi ini lebih ke pendidikan rohani, ya, kemudian pendidikan zohir maupun batinnya kalau murabbi itu. Adapun lembaga pendidikan yang dibangun di atas bisnis, ya relasi guru atau siswanya dinamakan dengan guru, ya, yang harus profesional. Jika memang tidak profesional, ya di cut, di out, ya, dan lain sebagainya. Lalu orientasi output. Nah, biasanya yang ideologis itu lulusannya ya, memiliki akhlak yang baik, kemudian siap terjun untuk dakwah di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini orientasi outputnya. Adapun yang bisnis tentunya lulusannya memiliki kompetensi yang bagus dan siap kerja di perusahaan-perusahaan, di PT-PT, atau digabung di sekolah tinggi atau universitas dan lain-lain sebagainya. Begitu juga, ya ini kita perlu tahu contoh perbandingannya. Misalkan yang ada di sekitar kita ya seperti Pondok Pesantren Nurul Fikri. Nah, ini yang kita tahui, ada di Ciapus juga, kemudian ada di Bekasi juga. Ini pesantren yang dibangun di atas ideologis. Ya, ada juga sekolah taraf internasional di Bogor ini seperti SBR. Ya, teman-teman mungkin tahu, ya Sekolah Bogor Raya. Ya, ini sekolah yang dibangun di atas bisnis, bayarnya juga Masya Allah. Yang saya tanyakan itu 60 sampai 80 juta. Ada juga yang di Sentul, SD itu sampai 100 juta. Nah, ini luar biasa ya. Perbedaannya yang ideologis, yang satu lulusannya tentunya hafid Quran, paham tauhid dengan maksimal dan lain sebagainya. Tapi kalau yang lembaga pendidikan yang dibangun di atas bisnis, ya biasanya fasih bahasa asing, di dalamnya diajarkan tentang bahasa-bahasa internasional, baik itu Jepang, ya, Korea, Cina, Inggris dan lain sebagainya. Dan paham terhadap IT ya lebih modern lah, gitu kan, sesuai dengan bayaran yang dibayar, ya maka lembaga pendidikan juga memberikan yang terbaik dan lebih modern, lebih tertata, lebih teratur. Tapi ya tadi kekurangannya adalah ilmu agama ya kurang diajarkan di sana, pembentukan akhlak ya kurang ditekankan di sana. Lalu teman-teman bisa lihat di slide berikutnya. Nah, ini mulai nih di sini kita akan lebih dalam lagi membahas tentang masalah-masalah yang akan timbul. Ya, kita bagi dua. Yang pertama, jika terlalu ideologis,
Yang kedua, jika terlalu bisnis. Nah, ini masalah-masalah yang akan timbul nih. Nah, di antara yang pertama adalah jika terlalu ideologis. Kita fokus terlebih dahulu di lembaga pendidikan Islam yang dibangun di atas ideologis. Jika terlalu ideologis, yang pertama masalah yang akan timbul adalah lemah dalam manajemen dan pendanaan. Nah, ini tadi ya, manajemennya biasanya kalau yang salafi ya, salafi di sini bukan suatu manhaj atau akidah ya. Salafi ini hanya sebutan lembaga pendidikan jadul gitu ya, yang jadul, yang kuno lah gitu. Nah, biasanya lemah dalam manajemennya belum tertata dengan rapi. Ya, begitu juga dengan pendanaan, masih bertopang pada donatur. Ya, kalau nggak ada donatur ya orang bisa mangan ya, atau wakaf atau infak dari kaum muslimin, dan mereka biasanya setengah mati untuk cari wakaf, cari donatur, cari infak dari kaum muslimin. Kalau seandainya tidak ada infak, tidak ada wakaf, guru-guru biasanya harus puasa, atau dengan dalih ya kalau seandainya belum dapat kita uangnya ya rezekimu ya wahai para guru, yang memang berarti belum rezekinya gitu kan. Harus banyak doa biar Allah mudahkan dapat donatur, buat dapat orang yang hendak infak dan lain sebagainya. Nah, ini founder ini mikir keras biasanya kalau lembaga pendidikan Islam yang dibangun di atas ideologis. Lalu yang masalah berikutnya yaitu sulit mempertahankan SDM, sumber daya manusia. Nah, sulit untuk mempertahankan SDM yang unggul karena kurang insentif. Nah, ini kan, lembaga pendidikan Islam yang dibangun di atas ideologis itu sulit untuk mempertahankan guru-guru yang punya potensi. Karena mau nggak mau guru-guru yang punya potensi itu akan dibisikin juga dengan teman-temannya, dibisikin dengan kebutuhan realita yang ada. Uangnya kurang terus, ini bagaimana ini kalau saya di sini terus gak akan maju-maju, gak akan punya mobil, gak akan punya rumah. Ya dengan bisik-bisikan yang macam-macam ya. Biasanya ya susah untuk mempertahankan SDM yang unggul karena kurang insentifnya. Ya banyak makan ikhlasnya gitu misalkan ya. Yang berikutnya, kurikulum kadang terlalu kaku dan tidak adaptif ya itu terus. Padahal zaman semakin maju, zaman semakin modern, bisa kita integrasikan, misalkan seperti di Ma'had Tahfidz Jalul Quran ya, teknologi modern diintegrasikan dengan Quranic kurikulum gitu kan ya, lebih humble, lebih relevan dengan kehidupan perkembangan zaman sekarang, tidak terlalu kaku, lebih terbuka dan lain sebagainya. Lalu kita masuk ke lembaga pendidikan jika terlalu bisnis. Nah, ini juga akan timbul masalah jika kita terlalu bisnis. Yang pertama, tentunya ruh keikhlasan akan hilang. Semua serba transaksional. Pokoknya kalau seandainya tidak ada fee di situ ya saya tidak mau kerja. Kalau seandainya tidak sesuai dengan keilmuan saya gajinya atau mukafaahnya ya saya tidak mau. Nah, kemudian kalau ada job tambahan misalkan yang tidak ada orangnya yang harus dikerjakan ya walaupun ringan ya harus ada transaksionalnya, harus ada tambahannya. Ya, dari sana ya keikhlasan sedikit demi sedikit ya akan hilang, menipis. Kemudian guru cepat pindah. Nah, ini masalah nih. Guru cepat pindah karena sekedar cari gaji yang tinggi. Dan sekarang juga banyak saya dapatkan ya, guru-guru yang tadinya ngajar di sini sekarang udah ngajar lagi di sana, ngajar lagi di sana. Tanya kenapa kayak kutu pindah-pindah. Wah ini Pak katanya gajinya saya pengen cari yang relevan lah dengan kebutuhan saya. Biasanya kalau udah orientasinya gaji ya tadi keikhlasan biasanya akan hilang, akan memudar. Nah, tapi ada juga sebagian orang mengatakan, Ustadz, kalau gajinya tinggi ya aku lebih ikhlas dong, gitu kan?
Ya kalau gajinya tinggi kan masuk sekolah juga pakai mobil, insya Allah AC dingin, ya tambah ikhlas gitu kan. Justru kalau seandainya gajinya kecil ya ikhlasnya kurang ya gitu kan. Ya macam-macam ini ya. Kemudian yang berikutnya juga ada permasalahan ya seperti siswa hanya diajarkan akademik. Kalau bisnis itu ya pokoknya siswa diajarkan akademik, bukan adab atau tanggung jawab. Dan ini ada poin di sini. Ini permasalahan kita. Ini polemik kita sekarang sebagai pengajar. Terkadang kalau di dunia lembaga yang dibangun di atas bisnis itu, si guru itu masuk ke sekolah, masuk ke kelas ya itu tadi. Hanya sekedar menunaikan kewajiban. Nah, ini ada ancaman dari Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mengajar, ya mengajar saja, pokoknya si murid mau paham tidak paham ya terserah yuk gitu kan. Yang penting saya sudah menunaikan kewajiban saya sebagai guru. Ini juga muskilah, ini musibah. Ya itu masalah lembaga pendidikan Islam jika dibangun ya tadi, jika terlalu bisnis ya begitu. Nah, yang benar tuh seperti apa? Nah, kita masuk ke slide berikutnya. Ya. Ini sebelum kita masuk tentang idealnya lembaga pendidikan itu seperti apa sih? Nah, kita bahas dulu dari versi perspektif Islam. Perlu kita ketahui nilai ilmu dalam agama Islam. Ilmu adalah ibadah, ta'allum, bukan komoditas. Teman-teman tahu komoditas ya? Ya seperti barang dagangan yang harus menghasilkan uang. Ilmu itu dijual belikan. Di dalam Islam tidak demikian. Ilmu itu untuk ibadah. Kita mengajarkan ilmu kepada para murid mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, ini akan bernilai ibadah dalam perspektif Islam ya. Kemudian guru harus menjadi suri tauladan yang baik ya, sesuai dengan maknanya. Guru digugu dan ditiru, harus memiliki akhlak dan adab serta keikhlasan yang luar biasa. Namun sekarang ini macam-macam aja ya permasalahan di tengah-tengah kita ini di Indonesia. Guru ya mencabuli santriwatinya, kemudian kiai mencabuli santriwatinya. Ini macam-macam saja ya. Ini musibah kemunduran dalam dunia pendidikan kita saat ini. Sebenarnya ada apa gitu kan? Nanti kita akan bahas lebih dalam itu di webinar berikutnya tentang masalah ini. Kemudian siswa adalah amanah dalam perspektif Islam. Jadi kita harus mengajarkan mereka tidak hanya materi rohania, pun kita harus bimbing ya, kita harus tanamkan kepada mereka tentang adab, akhlak, bagaimana cara bermuamalah dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan guru ya, bukan seperti klien ya. Ya ini penting ya. Allah Subhanahu wa taala sudah jelas menyampaikan di dalam Quran surah Al-Mujadilah tentang keagungan orang yang memiliki ilmu. Ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang beriman dan akan mengangkat derajat orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Pertanyaannya adalah, kita ingin menjadi orang yang beriman saja, ilmunya pas-pasan, atau menjadi orang yang beriman plus ilmunya luar biasa? Maka tentunya setiap orang di antara kita pengen menjadi orang yang beriman dan memiliki ilmu yang sangat luar biasa. Begitu juga di dalam hadis riwayat Muslim ya dijelaskan bahwa man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang ia meniti suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi menuntut ilmu itu ya merupakan sebuah kewajiban jika kita ingin dimudahkan jalannya menuju surga. Namun terkadang dalam menuntut ilmu kita banyak rintangannya ya, malas, ya, kemudian ngantuk, bosan, yaitulah sensasinya jika ingin dimudahkan jalannya menuju surga. Seperti perkataan para ulama apa? Semakin tinggi nilai sesuatu akan semakin sulit untuk kita menggapainya. Nah,
ini penting nih catatan. Begitu juga perkataan Ali bin Abi Thalib, ilmu lebih baik daripada harta. Ya, teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita masuk pembahasan ya idealnya saat kita ingin membangun lembaga pendidikan tuh seperti apa ya? Yang bagus tuh yang seperti apa? Nah, coba lihat di slide berikutnya. Nah, ini jalan tengah. Profesional berbasis nilai. Ini solusi keseimbangan. Nah, ini yang tengah-tengah. Kita ambil yang tengah-tengah. Biar lembaga pendidikan kita ini bagus, guru-gurunya ikhlas, kemudian guru-gurunya juga digaji sesuai dengan kapasitasnya, kualitasnya, dan kebutuhannya. Nah, ini ya. Coba kita lihat di sana. Yang pertama adalah manajemen yang rapi, tapi bernilai dakwah. Manajemennya kita buat rapi. Tentu kalau kita ingin membuat lembaga pendidikan kita harus disusun manajemen yang rapi. Semuanya sesuai dengan SOP. Salah satu lembaga yang profesional segala sesuatunya harus SOP. Nah, itu kan. Tapi ingat, bernilai dakwah. Kita harus motivasi para guru, motivasi para karyawan. Ingat bahwasanya kita ini beragama Islam. Ingat, di dalam agama Islam itu ya mendidik, membangun lembaga pendidikan itu harus ada nilai dakwahnya, harus ada nilai ibadahnya. Jangan sampai hanya sekedar mengajar pundi-pundi keuangan dan lain-lain sebagainya. Yang berikutnya ini tentang yaitu ini penting juga nih, laporan keuangan yang akuntabel. Harus jelas, harus memiliki konsultan keuangan tersendiri, akuntan ya. Jadi keuangan itu yang sering terjadi nih ya di pesantren-pesantren salafiyah ya. Keuangan itu dipegang sama bapak kiai dan umi kiai gitu kan. Ya, yang benar itu keuangan itu dipegang oleh ahlinya khusus, bagian bendahara ya, yang mungkin dia ahli di bidang akuntan. Dan keuangan itu kalau bisa harus teraudit, audited dan terbuka, disampaikan kepada kaum muslimin, ini keuangan kita. Jadi para donatur pun yakin dengan kita, wah keuangannya walaupun lembaga kecil tapi sudah teraudit, wah keren. Nah, seperti di Rijalul Quran kembali nih, Rijalul Quran itu keuangan tidak dipegang oleh founder, dipegang oleh bendahara yang bidang akuntan 2 orang. Jadi semuanya dikelola dengan rapi, pemasukan, pengeluaran, seperti apa dan lain sebagainya. Harus seperti itu, biar bagus. Lalu sistem evaluasi guru dan santri terukur, tidak sembarangan. Kita harus mengevaluasi sistem yang ada, ya. Bagaimana para guru mengajarkan, lalu bagaimana materi yang disampaikan, apakah bisa dipahami oleh para santri. Jangan hanya ngajar ya, alhamdulillah ada hadir, tapi nggak tahu ngajarnya seperti apa. Ya, harus senantiasa di-upgrade, dievaluasi, santrinya juga ditanya, paham nggak diajar guru fulan, pak fulan, kiai fulan, ya, apa yang diajarkan, apakah sudah sesuai dengan RPP, dengan silabus yang dibuat, dievaluasi. Begitu juga para santrinya. Lalu yang berikutnya, jika kita ingin membangun lembaga pendidikan yang bagus, tentu ya ini tentang masalah pembiayaan. Ya, sebentar ya, saya izin untuk berhenti sejenak, mengambil casan sebentar ya. Oke, terima kasih yang sudah hadir semuanya nih ya. Kita sambil menunggu Ustaz Ilham nih. Terima kasih untuk yang hadir nih, ada Pak Imade Hartoyo juga, terima kasih Pak Nur Hadi juga dari Lampung, ada Pak Ustadz Mahfud MPD nih dari Sukabumi juga ya. Alhamdulillah Pak Ustadz Misno pencerahan tentang teknis pembelajaran luar biasa Pak. Masya Allah, kita kalau melihat konsep 2 hari ini pembelajaran ini konsep tinggi Pak. Ternyata ini digratiskan Pak Misno.
Siap, insya Allah Bu Hartoyo. Masya Kita Allah. belajar sama-sama nih. Iya. Ini sambil menunggu nih ya. Yang lain Pak. juga terima kasih juga yang sudah hadir. Dari Pak Ustadz Mahfud MPD nih, mana suaranya. Mudah-mudahan next bisa jadi speaker juga ya, gantian ya. Jadi kita bisa sharing-sharing lah gitu ya. Terkait dengan banyak isu. Kenapa? Karena banyak sekali permasalahan yang dihadapi di tengah masyarakat gitu. Jadi membutuhkan adanya solusi. Nah, tadi sudah jalan torikoh wasatiyah ya. Jadi jalannya itu jalan pertengahan dari Ustadz Ilham gitu ya. Nah, itu juga bagus. Nanti Pak Hartoy juga boleh nih kita sharing-sharing ilmu gitu ya. Masya Mungkin Allah. sesuai dengan Insya Allah, Mas. bidang Insya Allah. kepakarannya. Iya. Semoga menjadi kita insan yang kamil, Pak. Masya Allah, luar biasa ini. Masya Iya. Allah. Kalau udah insan kamil itu sudah levelnya sudah tinggi itu. Iya, masuk kategori lah kalau Pak. Silakan Pak. Ya, oke lanjut Pak Dr. Ilham, silakan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, kemudian masalah pembiayaan. Nah, ya sistem subsidi silang ini bisa dilakukan di lembaga pendidikan kita dengan mensubsidi silang. Misalkan yang mampu membayar lebih, ya maka silakan untuk membayar lebih. Yang tidak juga tetap bisa sekolah ya. Seperti yang dilakukan di lembaga kami itu ada 3 model pembiayaan. Di sisi lain ya bisnis, di sisi lain juga kita membantu kaum muslimin yang tidak mampu sosial. Jangan sampai di zaman sekarang justru ada anak-anak kaum muslimin generasi kita ke depan yang tidak sekolah dengan alasan tidak mampu. Dan salah satu kesalahan lembaga pendidikan yang dibangun di atas bisnis itu tidak ada sosial-sosialnya, ini juga salah. Makanya kita lakukan 3 model pembiayaan. Di antara yang pertama adalah membayar full bagi yang memang benar-benar mampu. Lalu di sana ada tanda tangan akad untuk membayar uang pangkal sekian, lalu SPP-nya sekian, tepat pada waktunya, dan lain-lain sebagainya. Ya, yang kedua subsidi. Nah, ini biasanya anak-anak kaum muslimin yang tidak mampu membayar full, kita sudah tentukan batasan-batasannya ya, untuk dibayar. Lalu yang ketiga gratis, yang memang fakir miskin ya. Sesuai dengan hitungan yang rapi, hitungan yang benar. Jangan asal-asal ya udah saya kasih yang tadinya bayar SPP-nya misalkan 1,5 tanpa hitungan yang matang, ya udah saya kasih 350 saja gitu kan. Akhirnya kita jadi takaluf, lembaga pendidikan kita jadi takaluf. Apa itu takaluf? Membebani diri. Padahal kita tidak mampu, tapi kita ingin membangun sebuah lembaga pendidikan. Akhirnya takaluf, membebani diri, malah menyusahkan orang lain dan menyiksa anak-anak kaum muslimin. Akhirnya kita ya di YouTube itu banyak sekali iklan ya, Masya Allah. Kakak kalau seandainya kakak melihat YouTube ini tolong jangan di skip ya gitu kan. Tapi yang Masya Allahnya itu kameranya disusun dengan rapi, kemudian terang ya dan lain sebagainya. Justru malah framing di masyarakat itu jadi jelek. Islam jadi tidak ada izzah dan muruahnya. Ya, ini takaluf, salah satu yang takaluf. Ya, menjual siswa-siswinya dibuat seperti dikasihani ya dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman bisa lihat contoh sekolah Islam terpadu yang punya kuota beasiswa 20%. Nah, ini juga tadi ya jika memang kita punya lembaga pendidikan, jika ingin di sisi lain banyak siswanya,
kemudian kita juga tidak takaluf, maka dari nilai yang semestinya kita harus ada beasiswa untuk anak-anak kaum muslimin yang tidak mampu. Seperti satu tadi bayar full, yang kedua subsidi misalkan, yang ketiga gratis. Tapi yang gratis juga kita harus atur tuh. Biasanya di kita itu berlaku yang namanya kalau seandainya bayar full, kebutuhan misalkan 80%, 20%-nya itu kita lakukan wakaf. Wakaf itu buat apa? Buat menambal yang tadi subsidi dan menambal yang tadi kita gratiskan agar kita tidak jebol. Ya, ini hitungan-hitungan ini harus benar-benar ditanyakan kepada konsultan yang benar-benar paham di bidang pendidikan atau kepesantrenan, ya misalkan seperti itu ya. Lalu teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjut ke slide berikutnya ya. Ini yang ketiga. Nah, ini idealnya jika kita ingin membangun lembaga pendidikan. Yang ketiga adalah kurikulum integratif. Misalkan tahfidz tambah adab, tambah sains. Wah, jadi siswa-siswi kita itu diajarkan juga tentang sains, tentang kehidupan, perkembangan zaman, lalu keterampilan hidup atau life skill, agar mereka itu tidak hanya pakar dalam bidang ilmu agama, tapi mereka punya life skill, ya, dan lain sebagainya. Biasanya di kami itu ya ada ekstrakurikuler ya, sama di sekolah-sekolah lain juga ya, bertani, kemudian ya, berternak ikan, lalu desain grafis misalkan ya, ada macam-macam lah gitu. Nah ini harus lebih fleksibel, lebih unik, lebih kekinian, lebih relevan dengan perkembangan zaman. Ini lebih menarik sebenarnya ya, agar para siswa-siswi kita itu tidak hanya pakar dalam ilmu agama, tapi mereka mampu hidup mandiri dengan kemampuan yang mereka miliki, dan mereka tidak hidup mengandalkan amplop dari dakwahnya misalkan gitu ya. Contoh seperti program tahfidz diintegrasikan dengan coding atau entrepreneur ya, seperti sekarang itu lagi zaman tahfidz-preneur gitu kan, dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya ya, tentang investasi SDM ya, menggaji guru jangan lupa yang layak, tapi tetap menanamkan visi dakwah, mengajarkan tentang keikhlasan, mengajarkan tentang nilai-nilai ibadah kepada mereka agar mereka lurus niatnya dalam mendidik. Biasanya kalau gurunya ikhlas di dalam mendidik, ya anak-anaknya juga masya Allah akan lahir anak-anak yang sangat luar biasa. Karena anak-anak kita ya tergantung kepada gurunya, tergantung pada dosennya, tergantung pada kiainya misalkan ya, seperti itu. Kalau kiainya ngajarnya di ikhlas, maka ilmu akan diterima juga dengan baik oleh para siswanya, dan siswanya akan menjadi siswa-siswi yang sangat luar biasa di masa yang akan datang ya. Kemudian yang kelima, ini hidupkan lembaga pendidikan berbasis misalkan wakaf produktif ya. Sekarang lagi banyak nih ya, wakaf kebun sawit misalkan, silakan dibuka wakaf per orang 10 meter dengan biaya sekian. Kalau seandainya sawit ini dijual dengan harga sekian, uangnya hasilnya akan diberikan makan untuk para santri. Kalau sudah panen akan kami tanam kembali, dan ini pahalanya akan terus mengalir kepada sohibul wakif dan lain sebagainya. Atau ada yang unik nih, ini belum ada nih di sebagian lembaga pendidikan, misalkan dibuka wakaf 20 ekor kambing gitu ya. Dibuka wakaf 20 ekor kambing, jadi pewakif tidak usah lagi berkurban selama-lamanya. 20 ekor kambing itu akan dirawat, akan diperanakan. Jadi sohibul wakaf itu gak usah lagi berkurban. Berkurbannya akan kami fasilitasi semuanya gitu kan. Dibuat paket-paketnya. Paket 5 ekor kambing, ya, paket 10 ekor kambing, paket 15 ekor kambing, dan lain sebagainya. Dan kami juga melakukan seperti ya kurban
misalkan kurban di Rijalul Quran sama halnya memberi makan para penghafal Quran selama 1 tahun. Nah, ini juga untuk mengatur keuangan di suatu lembaga. Jadi orang-orang pada berkurban di lembaga kita, lalu dagingnya itu dibuat 5 kilo dimasukkan ke freezer, dibuat seperti hari Senin misalkan dijadikan sosis, hari Selasa dijadikan nugget, hari Rabunya dijadikan gulai dan lain sebagainya. Ya. Akhirnya uang-uang SPP wali santri itu justru dimasukkan ke dapurnya itu tidak terlalu banyak, bisa dimasukkan ke dana pembangunan dan lain sebagainya. Lalu keuangan lembaga pendidikan pun akan berjalan dengan maksimal, tidak harus menunggu donatur, tidak harus menunggu orang yang ingin infak terlebih dahulu baru bisa bangun gedung dan lain sebagainya. Ini kami lakukan juga ya. Nah, teman-teman bisa lihat di slide berikutnya. Ini merupakan studi kasus dari lembaga-lembaga yang ada di tengah-tengah kita saat ini. Ya, seperti contoh lembaga A. Ini lembaga pendidikan yang kita taruh misalkan ini pesantren ya, berbasis wakaf ya. Yang dimana mereka mampu bertahan ya karena wakaf. Misalkan wakaf sawah, wakaf perikanan. Ya, sawah tersebut akan ditanam, kemudian jika panen padinya, berasnya untuk para santri. Ya, orang itu akan berlomba-lomba. Nah, ini lembaga pendidikan ini jangan sampai kita mengandalkan SPP terus. Karena yang namanya wali santri, yang namanya wali siswa itu terkadang ada naik, ada turun. Seperti kita keuangannya misalkan. Ya, makanya kalau bisa harus ada yang namanya bisnisnya misalkan. Ini yang ngatur bisnis ya, seperti kantin di sekolah diatur sedemikian rupa manajemennya agar bisa menghidupi sekolah, bisa bayar karyawan minimal gitu kan dan lain sebagainya. Ya, wakaf sawah juga demikian atau wakaf perikanan. Nanti ikannya akan dijual ke pasar, hasilnya bisa untuk para santri makan dan hasilnya bisa buat pembangunan ini, pembangunan itu. Jangan sampai kita mengandalkan SPP saja. Ya. Lalu yang berikutnya lembaga B misalkan. Ini yang terjadi tengah-tengah kita. Sekolah bisnis ya. Dulu populer. Sekarang ya ditinggal karena hanya fokus pencitraan. Ya. Dan yang kedua, alumni tidak loyal karena tadi tidak dididik dengan nilai perjuangan, tidak dididik dengan nilai dakwah, tidak dimasukkan adab akhlak. Ini jangan sampai. Ya, kita harus tawasud, kita harus wasatiyah. Ya. Jangan terlalu ideologis, jangan terlalu bisnis, kita harus tengah-tengah. Ya. Bagaimana caranya ya? Lalu yang berikutnya lembaga yang hybrid. Nah, ini menggabungkan ya. Ini tengah-tengah nih. Punya tahfidz ya. Kemudian juga berbasis entrepreneur, coding, ya, pinter coding ya, bahasa asing juga Masya Allah, dan punya program beasiswa dan sistem laporan keuangan yang terbuka, bahkan teraudit. Ini sangat luar biasa. Kalau kita punya lembaga pendidikan harus berani diaudit sama ahli audit ya. Lalu kita sampaikan kepada donatur-donatur kita, ini lembaga kami walaupun kecil sudah teraudit ya, seperti yang dilakukan di Rijalul Quran, keuangannya sudah teraudit. Masya Allah ya. Jadi meyakinkan para donatur juga ini penting, meyakinkan para donatur untuk membantu pondok pesantren atau lembaga pendidikan kita. Kemudian yang berikutnya, nah ini penutupan ya, sesuai dengan waktu ya. Nah, ini bisa kita lihat, ini merupakan kesimpulan dari pembicaraan kita. Yang pertama adalah lembaga pendidikan itu tidak boleh ya, hanya idealis tanpa profesionalisme. Ya. Yang kedua, tapi juga tidak boleh hanya bisnis tanpa nilai dan akhlak. Jadi tidak boleh
orientasinya bisnis saja, ya, tanpa didasari nilai etika, nilai adab, nilai akhlak, nilai akidah dan sebagainya. Yang ketiga, ruh pendidikan adalah ibadah dan tanggung jawab peradaban. Ini harus kita tanamkan. Jangan sampai hanya uang, penghasilan, ya, dan lain sebagainya. Ngumpulin pundi-pundi keuangan dan lain sebagainya. Harus ada nilai dakwahnya. Dan kami juga mengajak, mari kita bangun pendidikan yang profesional tentunya. Dibangun profesional, tidak menzolimi saat karyawan, tidak menzolimi ustadz-ustadznya, tidak menzolimi santrinya dengan takaluf tadi, ya. Ya. Kemudian transparan, jangan ada yang disembunyikan agar orang-orang tahu. Terkadang orang-orang itu tidak mau bantu, ya, karena mungkin tidak tahu apa masalahnya. Maka kita juga harus transparan. Misalkan kita kalau seandainya membutuhkan, kita ya ajak orang-orang yang memiliki kapasitas itu untuk yuk bangun sarana dakwah, yuk bangun unit dakwah, yuk bangun masjid nih, kita kurang masjid dan sebagainya. Harus transparan. Orang juga mau bantu kalau kita transparan. Tapi tetap berpijak pada nilai-nilai ilahiyah. Dan kami yang terakhir ini ingin menyampaikan, ya, kami mendapatkan banyak sekali dua founder berpecah, ya, gara-gara yang satu pengen sosial, ya, yang satu lagi pengen bisnis, ya. Ini lucu juga, ya. Yang satu mungkin pemikirannya kolot, ya, yang satu modern gitu, ya. Tapi ingat, sekali lagi ingat, yang namanya bisnis dalam lembaga pendidikan itu tidak seperti bisnis pada umumnya. Yang dimaksudkan bisnis di sini adalah dibuat rapi masalah keuangannya agar lembaga pendidikan kita berjalan dengan baik. Para gurunya mendapatkan gaji yang layak, yang tadinya tidak berbayar jadi berbayar, yang penting bayarannya kaharti misalkan, ya. Banyak sekarang lembaga pendidikan yang kolot juga ada. Saat diajak untuk berbayar, oh tidak mau. Saya membangun lembaga pendidikan itu untuk dakwah, untuk sosial, gitu kan. Akhirnya apa? Kesusahan sendiri. Ya, kalau nggak ada donatur ya wis lah puasa. Ya, kalau seandainya nggak ada yang berinfak ya gaji guru setengah-setengah dulu gitu kan. Padahal mereka juga ya, tidak bisa puasa Daud seperti foundernya misalkan gitu, ya. Ya, dan lain sebagainya. Mungkin kami cukupkan demikian. Sebenarnya banyak yang ingin kami sampaikan. Ya, palingan kita lebih ke diskusi dan kita juga nanti di sini ada rapat sedikit, ya, tentang perkembangan dan persiapan ujian. Semoga Allah mudahkan. Saya kembalikan kepada Ustadz Abdurrahman Misno, hafidzakallahu taala wa ra'ah. Terima kasih. Barakallahu fiik. Terima kasih, jazakallah khairan. Terima kasih banyak atas waktunya Ustaz Ilham nih, ya. Nanti ada rapat juga, ya. Mungkin nanti kalau memang ada kegiatan boleh juga ditinggalkan, ya. Nanti kita diskusi di sini ada Pak Nur Hadi dengan Pak Hartoyo juga nih. Ini mungkin kalau Pak Nur Hadi, beliau kan memang ini ya memasukkan anaknya di pesantren nih di Jawa Tengah sana gitu, ya. Mungkin nanti boleh diskusi juga nih kayak gimana sih sebenarnya apa nih yang menjadi dasar kenapa alasannya itu memasukkan ke pesantren gitu kan, ya. Itu jadi menarik juga nih. Pak Nur Hadi, ini on? Ada suaranya? On. Ya. Oke, dengeran ya? Ada suaranya jelas ya? Ya, Oke, di sini juga ada Pak Hartoyo juga. Nanti kita bisa diskusi juga nih. Iya, Ini kan pasangan untuknya. Ya, Alhamdulillah. Kayak ada Pak Mahfud juga, ini Ustadz Mahfud juga dari Sukabumi, kita bisa diskusi nih Pak. Ustadz Ilham, nanti kalau masih ada waktu boleh kita diskusi juga, terutama tadi sebenarnya sudah sangat clear, ya, sangat jelas, ya, bahwa lembaga pendidikan Islam yaitu sebenarnya tetap berpegang teguh kepada ideologi, ya, tetapi juga tidak menzolimi orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Dalam hal ini adalah asatizahnya, ustadz-ustadznya, tenaga pengajarnya, kemudian karyawannya gitu, ya. Kemudian juga tidak juga istilahnya itu hanya orientasinya itu hanya mencari keuntungan, apalagi hanya untuk lembaganya atau yayasannya saja. Oke, di sini ada kayaknya saya lihat ada Ustadz Ilham juga, namanya ini Ustadz Ilham juga nih dari pesantren Ibnu Taimiyah juga kayaknya nih. Nanti bisa diskusi nih, bisa diskusi, ya.
sudah wisen satu tadi tidak Oke, kan sebagai tenaga pengajar, sebagai guru juga bisa ngobrol nih. Oke ya, baik. Mungkin saya mau nanya dulu ke ini nih, ke Ustadz Nur Hadi nih, terkait dengan ini ya, dengan alasan nih mungkin ya, kan anaknya di pesantren jauh ya, tinggalnya di Bandar Lampung gitu ya, tapi sekolah pesantrennya itu anaknya itu di Jawa Tengah nih. Sebenarnya apa sih yang mendasari dari kenapa kemudian menyekolahkan anaknya itu di pesantren gitu ya? Silakan Saat, boleh dijelaskan nih dalam 2-3 menit mungkin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Hinal Kiram, Ustaz Dr. Misno dan juga Ustaz Dr. Ilham. Materi pada hari ini luar biasa sekali terkait dengan pengelolaan sekolah lah. Kalau saya simpulkan di sini, bagaimana menjadikan sekolah itu tidak kolot-kolot amat, tapi juga tidak modern dengan meninggalkan kolodiah gitu ya. Tapi bagaimana mengawinkan antara tadi salafiyah yang mungkin zaman jadul gitu dengan era modern. Dan sangat jelas sekali tadi saya sempat WA mana yang ideal ini yang seperti mana sekolah gitu ya, tapi sudah terjawab ya. Sudah terjawab, luar biasa. Sebenarnya saya ingin sharing saja terkait dengan kalau tadi pertanyaannya kenapa saya menyekolahkan anaknya jauh-jauh di pondok pesantren gitu ya. Yang jelas kalau orang tua semua ingin mendapatkan pendidikan anaknya itu yang terbaik, itu intinya. Yang terbaik itu dalam artian ya akhlaknya, ya agamanya, ya dunianya, gitulah. Dua-duanya ya, ya agamanya, ya dunianya. Dan itu adalah pilihan. Gitu. Di mana kita menentukan mungkin persepsi orang tua akan berbeda-beda. Dan tujuannya titik yang dituju pesantren itu pasti juga sudah punya orientasi tersendiri. Kenapa di sana dan lain sebagainya, pasti semua orang tua itu punya alasan tersendiri mengapa anaknya sekolah. Tapi secara umum pasti setiap orang tua ingin mendapatkan pendidikan anak yang terbaik, yang lebih baik dari orang tuanya pada zaman orang tuanya sekolah gitu ya, anaknya ingin lebih daripada orang tuanya. Semua orang tua pasti seperti itu. Terlepas dari itu semua, jadi memang yang namanya sekolah yang saat ini pendidikan yang modern, yang kemudian memiliki kualitas yang unggul, ini pasti akan berimbang dengan biaya yang mahal, biaya yang mahal. Tapi lagi-lagi pasti orang tua akan mengukur kemampuannya, kemana anak kita mau disekolahkan, sudah tahu ini biayanya, oh kira-kira ini terukur dan bisa disekolahkan di situ, is okay gitu, tidak ada masalah gitu. Yang penting kita sendiri ya mengaca, melihat penghasilan dengan pengeluaran yang bakal kita keluarkan untuk pendidikan anak. Gitu. Memang walaupun ini adalah prioritas ya, sekolah anak itu adalah prioritas utama. Menurut saya itu prioritas utama. Sedikit sharing terkait dengan sekolah, tadi disebutkan sekolah IT. Kebetulan saya dan kawan-kawan ini juga pendiri sekolah IT, SDIT, yang saat ini sudah berjalan 8 tahun, meluluskan 2 alumni, dan insya Allah tahun ini tahun ketiga lulus ya, maksudnya angkatan ketiga. Selama perjalanan ini kita memang ya karena masih merintis dan sekolah kita sekolah di kampung gitu ya. Kalau kita berbicara mahal, mungkin bagi orang-orang yang ngitung dengan perbandingan sekolah di desa dengan di kota itu, kalau masalah bayaran itu masih jauh lebih mahal di kota gitu, karena memang biaya hidup juga di kota lebih besar. Kita yang ketika kita bandingkan sama-sama IT gitu ya, sama-sama IT, kemudian di sekolah lain itu juga sama IT, tapi di kota dengan di desa itu pasti akan berbeda karena pangsa konsumen kita pun berbeda. Ini kalau berbicara masalah profit tadi ya, konsumen bahasanya gitu, konsumen orang tua maksudnya. Lalu itu memiliki
kemampuan yang berbeda antara orang-orang yang hidup di desa, tinggal di desa dan di kota. Maka SPP yang kita tarik atau biaya sekolah yang kita tarik di situ untuk membiayai perjalanan pembelajaran, ya biaya honor guru dan lain sebagainya. Kita bahkan melihat pangsa pasar yang kita nggak mungkin akan menarik lebih besar daripada yang hidup di kota. Walaupun sebenarnya bikin orang itu mampu, karena sebelumnya kita sudah survei bahwa ternyata di sini banyak ya orang tua yang menyekolahkan anaknya ke kota untuk mendapatkan sekolah yang lebih bagus. Maka apa salahnya kita mendirikan di sini, kemudian ayo kita tarik mereka supaya tidak jauh-jauh di kota, tapi dengan melihat kualitas kita yang juga tidak kalah dengan di kota, kan gitu. Nah, masalah pembayaran ataupun penarikan tadi juga ternyata dari sekian yang disampaikan oleh Dr. Ilham tadi, kami sudah hampir sama dengan itu, gitu. Hampir sama. Pengabdosian antara klasik dan modern, gitu ya. Ini baik dari ini terutama terkait dengan pembiayaan, gitu. Terkait dengan pembiayaan, karena kami juga harus membiayai guru-guru yang kita minta untuk profesional, gitu ya. Kita minta untuk profesional sehingga kita pun harus memberikan kembalian yang juga istilahnya tidak begitu kekurangan lah gitu, dibandingkan dengan honor-honor di sekolah lain sudah lebih dari itu gitu. Lebih dari itu gitu. Bisa kita dibandingkan dengan sekolah yang negeri lah, kalau honor di negeri atau ini kan kita tahu ya, kita bisa 3 kali lipat. Alhamdulillah, walaupun belum itu pun masih belum cukup sebenarnya untuk biaya hidup satu bulan untuk keluarga gitu, untuk menopang biaya hidup satu bulan keluarga. Sampai-sampai kita kemarin mengadakan survei kepada guru-guru itu, apa maunya guru terhadap yayasan. Salah satunya adalah yang diminta oleh para guru itulah naikkan penghasilan sesuai dengan UMR. Ini PR bagi kami gitu. Ini PR bagi kami. Ternyata memang, dan itu real karena ini kebutuhan gitu ya. Ini kebutuhan hidup, tidak bisa dipungkiri. Walaupun kami belum bisa memenuhi apa yang diminta mereka, tapi ke depan orientasi kami harus bisa gitu. Harus bisa dengan hitung-hitungan yang sedemikian rupa, dengan tidak memberatkan para wali murid. Kemudian tadi juga ada subsidi silang. Kami juga sudah melakukan itu. Ada siswa yang benar-benar kita free-kan, gitu. Kita free, tidak bayar sama sekali. Ada juga siswa yang bayarnya 50%, gitu. Artinya ada tiga cara kita membayar. Ada yang full, ada yang 50%, ada yang free sama sekali. Nah, 50% pun ini dibagi dua. 50% uang pangkal, gitu, dengan SPP tetap. Tetapi ada juga 50% yang SPP juga 50%. Gitu. Kita melihat kemampuan orang tua. Jadi bagaimana belajar itu, artinya bahwa kita tidak semerta-merta ini adalah profit income gitu. Akan tetapi juga tetap melihat nilai-nilai dakwah itu tadi. Jadi karena orientasi kita waktu itu mendirikan sekolah itu adalah orientasinya dakwah gitu. Dakwah Islam supaya dengan melihat mirisnya anak-anak SD yang pada waktu itu kok begini amat gitu. Ternyata ketika, dan saya pernah menghadiri rapat guru gitu ya, ini luar biasa perlakuan guru-guru kami terhadap anak-anak siswa itu terhadap itu luar biasa, sampai hubungan dengan orang tua di rumahnya pun tetap dipantau oleh para guru itu, komunikasi dengan orang tuanya, komunikasi dengan anaknya, bagaimana anaknya ketika di sekolah dan ketika di rumah pun masih tetap dikomunikasikan. Nah, ini adalah upaya kita untuk tetap menjaga kualitas baik secara moralitasnya ataupun mungkin pendidikan-pendidikan yang lainnya. Bagaimana ketika di rumah sholat atau tidak anak ini, bagaimana sholatnya dipaksa atau harus setiap hari diingatkan, itu tetap dalam pantauan para ustadz-ustadzah kami. Jadi akan berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain lah, yang jelas gitu, dengan upaya
dengan tidak memberatkan secara ekonomi bagi orang tuanya, tapi tetap kita menjaga kualitas gitu. Kalau orientasinya profit ya pasti, karena memang kita butuh membiayai guru gitu ya. Guru juga punya keluarga yang untuk menghidupi keluarganya. Jadi walaupun masih saat ini masih sebatas itu, paling tidak ke depan kita ada orientasi untuk bagaimana supaya guru-guru juga sejahtera secara finansial. Itu, dan guru juga kami tetap memberikan pendidikan tersendiri guru lah gitu. Ada kelompok guru untuk belajar tahsin, untuk belajar akidahnya, agamanya, karena kami meminta setiap guru kelas itu bisa mengajar Al-Qur'an. Maka tahsin guru pun kami uji gitu. Apalagi kalau penerimaan guru wajib bisa baca Al-Qur'an gitu. Nah, itu saja mungkin. Terima kasih, hanya sharing saja. Ini luar biasa materi hari ini. Kalau bisa saya minta slide-nya untuk kami paparkan di sekolah kami, kalau diizinkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Hadi atas waktunya. Ini kita kasih kesempatan nih yang mau berkomentar, Pak Hartoyo, Pak Imade Hartoyo, silakan mau ada yang mau disampaikan terkait dengan materi hari ini, kita bisa diskusi ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak dosen Misno, Pak Nur Hadi, dengan yang lainnya ya, khusus ada di Jimit ini. Saya bisa menangkap semua dengan tadi kajian-kajian yang menarik Pak, karena kedepannya nanti kebesaran Islam atau kejayaan Islam nanti ada di generasi anak didik kita ya Pak ya. Kalau sudah tertanam konsep segini, maka perkembangan yang ada tinggal disupport, terus sudah gitu tinggal di edukasi, mereka akan jalan pada koridornya gitu Pak. Sangat menarik sekali sih Pak Nur Hadi, Pak Misno, karena polarisasi dalam kemajuan teknologi kalau nggak diimbangi dengan akhlak, nggak diimbangi dengan nurani, itu akan jebol bendungannya gitu Pak. Makanya terkorelasi tadi antara ideologi, bisnis, terkait sama itu Pak, yang disebutkan tujuan tuh kan. Ini sudah masuk ranahnya yang Pak Nur Hadi bilang, ini sosiologi Islam dalam bentuk pedesaan dan perkotaan nih Pak Nur Hadi. Saya bisa tangkap itu Pak. Sangat menarik sekali Pak. Karena hal teknis ini semua membuka tabir yang selama ini dikotomi dengan konsep pembelajaran Islam Pak. Padahal Islam relevan dengan kondisi zaman, Islam juga relevan dengan perubahan zaman Pak gitu kan. Mudah-mudahan mensaat ini dapat terima seluruhnya yang terkait dengan pengembangan Islam dalam studi pengembangan khususnya bidang edukasi, pendidikan di masa depan gitu Pak. Sangat menarik nih Dr. Ilham nih. Dan juga Pak Misno bisa melampar floor dengan komunikasi seperti ini. Kita membuka nih Pak wawasan pola pemikirannya gitu kan. Dari pola pemikiran yang terjadi textbook ke kontekstual, dia adaptasi dengan pengembangan pada koridor tetap yang dijaga dengan itu Pak, alakul kalimah itu Pak, penyeimbang gitu kan, supaya enggak dekadensinya mulainya tergerus-gerus gitu Pak. Seperti itu sih Pak pemahaman yang saya dapat Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Imade Hartoyo ya, luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan next bisa jadi pembicara juga nih, kita sharing-sharing tentang keilmuannya gitu ya. Masya Allah. Oke, terima kasih ya. Waktunya tinggal sedikit lagi. Ada Pak Ustadz Ilham juga nih dari Pesantren Ibnu Taimiyah, ini ada yang mau disampaikan tidak, mungkin sambil belajar juga, silakan Ustadz Ilham. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, nah ini baru bergabung agak terlambat. Sebelumnya saya sudah lama listen dari Ibnu Taimiyah, sekarang sudah pindah ke Kuningan Ustaz. Jadi kalau untuk sharing sih nggak ada Ustaz ya, cukup lah paling, insya Allah semuanya sudah realisasikan. Cuman memang pernah sedikit diskusi saja beberapa lembaga sekarang juga sudah saya pernah nemuin sebuah lembaga di Kuningan itu ini Pak masalah tadi ya kesejahteraan guru itu. Saya kaget awal-awal itu melihat gurunya itu aspek kalau dari segi gaji itu memang tidak standar untuk hidup lah cukup untuk biaya makan dan sebagainya.
Tapi ada satu yang paling unik itu, yang pertama itu ada yang namanya pemberian kayak bahan pokok sembako beras itu dihitung per kepala. Dihitung itu per kepala, satu kepala itu dihitung 7 kilo gitu, satu kepala itu. Ini sebuah pesantren yang sudah lama, bisa dibilang berdiri sekitar tahun 94 sempurna, itu berdiri sempurna. Dan juga ada juga itu diberikan juga lauknya, satu keluarga itu sehari itu 9.000 per kepala gitu. Nah di sini terlihat beberapa pegawai dan guru-gurunya itu sampai bertahan dan bahkan sudah mengikuti sistem seperti P3K. Jadi dari aspek kesejahteraan ya insya Allah di pesantren bisa menopang kehidupan pegawai dan para guru-gurunya. Dan juga di akhir juga masa pengabdian 20 tahun itu ada reward umroh, kemudian juga di situ juga ada yang menyediakan pensiunan untuk para gurunya yang sudah memasuki usia purna tugas. Ini sekedar sharing saja. Dan saya lihat di pemaparan sini ya kurang lebih ya karena kan di sini kan tanahnya tanah wakaf, itu tanah wakaf yang tadinya cuma sekitar 10 hektar sekitar 5 hektar sekarang sudah meningkat jadi 12 hektar. Jadi memang dari segi ekonomi dan manajemen ya di Kuningan tersebut ya, pesantren tersebut ya alhamdulillah sudah bisa mampu lah untuk mensejahterakan guru dan pegawainya gitu. Paling itu saja sih, kurang lebih hampir sama dengan teori yang disampaikan oleh Dr. Ilham ya, insya Allah sama-sama Ilham ya, saya belum dokter. Bedanya saya belum dokter saja. Paling itu saja Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, ini Ustaz Ilham aja, Ustaz Ilham Akbar. Ini ada terakhir dari Ustaz Mahfud, harusnya ngomong juga di jauh-jauh dari Sukabumi, dari Larantuka ini ya. Harusnya bisa ngomong nih, kayaknya. Gimana Pak Mahfud, Pak Ustaz Mahfud nih, terakhir 2 menit nih. Kasih komentar gimana pengalaman jadi guru nih di pesantren nih, gimana? Silakan. Tidak ada banyak yang disampaikan sih, hanya mengucapkan jazakumullah khair atas penyampaian malam ini, masya Allah luar biasa, daging semua ya ternyata. Mudah-mudahan ada pertemuan kedua, ketiga dan seterusnya lah, insya Allah. Jazakumullah khair. Itu saja dokter. Oke, Ustaz Mahfud harus siap jadi pembicara nih nanti nih. Siapkan materinya ini ya. Pengalaman-pengalaman kuliah S2-nya gitu kan, pengalaman jadi guru itu kan lumayan itu ininya. Oke. Baik, terima kasih teman-teman semuanya nih. Ini waktunya udah lewat juga. Terima kasih Pak Nur Hadi, Pak Ustadz Ilham, Pak Hartoy juga, Pak Ustadz Mahfud dan juga yang lainnya. Ya, insya Allah nanti next kita ada acara lagi itu tanggal 18 Juni, itu ada teman dari Malaysia, itu topiknya tentang the living hadis ya. Jadi memandang hadis dari berbagai perspektif, khususnya perspektif sosial. Nanti Ustadz Mahfud, Ustadz Ilham kalau mau jadi pembicara juga insya Allah siap. Silakan dicari waktu yang terutama Rabu malam insya Allah ya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.